Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Perisai Nusantara TV. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menayangkan sebuah tayangan video yang menurut saya sangat menarik untuk kita simak, di mana dalam tayangan video ini Pak Habibur Rahman yang notabene sebagai politisi Partai Gerindra itu menjawab tudingan yang kemudian dilayangkan oleh kader-kader Partai Banteng yang mengatakan bahwa dalam pemilu kada tahun 2024 ini itu ada pelibatan aparat negara khususnya Polri ataupun Partai Coklat dalam pemenangan salah satu pasangan calon kepala daerah di salah satu tempat, yang kemudian saya meyakini bahwa di tempat itu pasti calon yang diusung Partai Banteng itu kalah. Karena di DKI Jakarta dianggap bahwa di DKI Jakarta kenapa misalnya dimenangkan oleh calon yang diusung oleh Partai Banteng itu karena tidak ada pembagian bansos, tidak ada pelibatan aparat negara khususnya Partai Coklat, sehingga pasangan Pramono Rano itu bisa menang di Pilgub DKI Jakarta. Akan tetapi hasil akhir dari perhitungan suara terkait pemilu kada kepala daerah di DKI Jakarta sampai hari ini belum final, karena yang diklaim oleh partai ataupun kader-kader Partai Banteng itu hanya berdasarkan hasil quick count, yang notabene hasil quick count itu tidak memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU bahwa salah satu pasangan calon tersebut dikategorikan menang dalam pemilu kada tahun 2024 ini. Karena berdasarkan aturan KPU, kemenangan salah satu pasangan calon itu ketika berada di angka 50% plus satu suara. Akan tetapi yang terjadi pada pasangan Pramono Rano itu masih di angka 49,9%, dan kemungkinan di Pilgub DKI Jakarta akan berlangsung 2 putaran. Buntut panjang atas kekalahan telak yang dialami oleh Partai Banteng, sehingga kemudian banyaknya giringan-giringan isu yang didorong oleh Partai Banteng untuk kemudian sengaja membuat gaduh di Republik Indonesia ini, di mana dalam isunya bahwa adanya pembagian bansos dalam kegiatan pemilu kada serentak 2024 ini dan pelibatan Partai Coklat untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sehingga kader Partai Banteng mengusulkan agar Partai Coklat atau Polri kembali di bawah naungan TNI atau paling tidak dikembalikan di bawah naungan Kemendagri. Saya kira ini adalah salah satu bentuk upaya untuk mengkerdilkan kerja-kerja yang selama ini dilakukan oleh Polri. Jadi tak perlu berpanjang lebar, sebelum kita lanjut ke videonya, saya berharap kepada sahabat-sahabat sekalian untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe jika Anda senang, dan kemudian untuk mendapatkan update video terbaru yang saya upload melalui channel YouTube Perisai Nusantara. Tak perlu berlama-lama, seperti videonya kita simak berikut ini. Kami kategorikan sebagai hoax, ya. Dan ada juga anggota DPR yang menyampaikan hal tersebut. Orang tersebut bahkan sudah dilaporkan ke MKD, ya. Karena kami juga anggota MKD, ya. Orang tersebut sudah dilaporkan ke MKD. Kami ingin meminta keterangan beliau apa yang menjadi bukti, ya, apa yang menjadi dasar juga disampaikannya tuduhan tersebut. Namanya pilkada ini tidak hanya antar dua kubu, ya. Karena jadi hampir nggak mungkin Kapolri ya menggunakan institusinya untuk kepentingan kubu tertentu, karena di pilkada itu bisa terjadi mix, ya, antar kubu partai-partai politik, gitu kan. Di provinsi A misalnya partai A berkoalisi dengan partai B, di provinsi lainnya berseberangan, ya. Jadi secara logika nggak logis, ya. Dan kami minta sesama teman-teman anggota DPR, walaupun kita bebas berpendapat, tapi harus didasarkan pada bukti-bukti yang kuat. Jangan hanya narasi-narasi, karena ini justru lah yang akan bisa menjadi situasi tidak kondusif. Saya dengar orang tersebut sudah dilaporkan di MKD.
Saya coba mengingatkan kepada Deddy Sitorus dan juga teman-teman yang ada di PDI Perjuangan, ketika ada saran, ada pendapat untuk mengembalikan Polri di bawah bergabung dengan TNI dan menjadi ABRI ataupun apa nanti namanya, atau di bawah Kemendagri, saya kira ini adalah upaya-upaya yang coba mengkerdilkan kerja-kerja Polri. Karena bagaimanapun juga Polri sudah berupaya untuk menjadi institusi yang baik sebagai penjaga keamanan, pengayom, pelindung masyarakat, dan ini kalaupun ada kekurangan-kekurangan tentu menjadi tugas kita bersama untuk bagaimana menjadikan Polri itu semakin baik, Polri itu semakin sesuai dengan amanah undang-undang menjalankan tugas-tugasnya. Jadi bukan langsung meminta kepada pemerintah untuk mengembalikan Polri itu ke TNI ataupun di bawah Kemendagri. Kita ingat, kalaupun misalnya ada catatan-catatan dari PDI Perjuangan ataupun Deddy Sitorus terkait dengan adanya cawe-cawe Polri di pilkada, tentu ini harus dibuktikan oleh Deddy Sitorus ataupun kader-kader PDI Perjuangan supaya jangan menjadi fitnah. Nah, udah dapat kemarin orang yang mencoblos 10 lembar surat suara untuk pasangan calon nomor 3 di Jakarta. Aduh, siapa tuh? Ketahuan nih ye. Ketahuan nih. Cie curang teriak curang. Maling teriak maling. Maling teriak maling. Tolong dong, kalau mau curang jangan ketahuan. Oh, itu bukan orang kami itu kubu sebelah. Mereka sengaja melakukannya untuk merusak citra kami. Itu kata kalian karena ketahuan. Tapi kalau nggak ketahuan, nambah suara kalian. Belum daerah lain. Di mana itu? Jakarta Timur. Alah, udah tahu aku permainan kalian. Itu dia ya. Jadi ku bilang sama kalian ya, tolong dulu kalian usut tuntas dulu siapa yang melakukan pencoblosan ulang tersebut, karena itu menciderai pemilu yang ada di Indonesia ini. Bisa saja dari calon nomor 2 pun nggak terlalu percaya aku. Boro-boro ngurusin surat suara orang, surat suara dia sendiri pun juga perlu dikhawatirkan. Iya kan? Itu dia. Apalagi ini jujur aja ku bilang, makin lama PDIP makin stres. Makin stres. Karena banyak kali kata-katanya ya yang seolah-olah mereka tidak menerima kekalahan. Memang sulit untuk menerima kekalahan. Lebih gampang untuk menerima kemenangan. Tapi paling tidak kalau kalian sulit menerima kekalahan, akuilah kemenangan lawan. Aku kemenangan lawan. Itulah kata-kata hari ini. Iya. Kalau kalian sulit menerima kekalahan, kalau kalian sulit menerima kekalahan, ya paling tidak kalian bisa mengakui kemenangan lawan. Sungguh indah kata-kata itu untuk kuucapkan, tapi sulit untuk kalian praktekkan. Aku jujur aja loh, gue bilang ya kan, udahlah kalah sombong pula. Kalah aja. Bikin gaduh lah. Jangan kalian bilang ada sakut paut dengan partai coklat. Nggak boleh begitu. Kalau tidak ada bapak-bapak dari kepolisian, surat suara kalian itu hilang semua itu. Hilang. Nggak usah kayak gitu bro ya. Jadi jangan kalian framing, kalian bentur-benturkan masyarakat dengan kepolisian. Udah nggak bisa lagi. Betul, jangan dibenturkan. Betul. Nggak bisa. Ya, jadi kalau ku bilang sama kalian ya, cobalah tolong kalian itu yang pertama introspeksi diri, yang kedua evaluasi diri, baru yang ketiga pelajari bagaimana cara-cara kalian untuk memenangkan 2029 lagi. Karena apa? 2024 ini anggaplah ini tahun sial bagi kalian. Mandi kembang dulu kalian rame-rame, potong rambut, mandi di sungai, buang sial. Pilpres kalah, pilkada kalah, 2029 terancam ini. Dari mana kau tahu pun begini? Logika begini.
Pilpres kemarin sudah menunjukkan bahwasanya masyarakat udah nggak simpati dengan presiden ya yang ditawarkan oleh PDIP. Dari situ saja pun juga ya masyarakat boleh menilai, ini ada pilihan terbaik ini daripada calon presiden yang ditawarkan PDIP, kan begitu. Itu yang pertama. Betul. Baru yang kedua ya, masyarakat juga udah kurang selera dengan cara-cara kalian yang cenderung menyerang. Tapi bodohnya kalian pakai juga cara yang sama di pilkada. Nanya lagi, Kim Plus. Kim Plus di Jakarta kan quick count Ya, sementara kan ya. ini bukan masih di bawah Pak Pramono. Ya. Sementara ini mungkin gimana tanggapan? Ya kalau quick count kan kalau pilkada ya, alhamdulillah wa syukurillah nih, yang kami dukung itu menang di sebagian besar provinsi-provinsi dengan populasi tertinggi. Lumbung-lumbung suara Mulai nasional. dari Sumatera Utara, Sumatera ya, Lampung, ya kan, lalu ada Banten nyebrang lagi, kemudian Jabar, Jateng, ya, kemudian juga Jatim, lalu Sulsel, Sulawesi Utara. lalu Sulut, lalu Kalteng, ya kan, lalu Kaltim. Nah, itu kan di masing-masing pulau besar, ya, NTB bahkan ya juga pulau besar itu populasi ya, dan NTT juga tuh. Yang penduduknya terbanyak, insya Allah paslon yang kami dukung menang, alhamdulillah. Ya, kami bersyukur. Kalau untuk Jakarta kan situasinya masih perlu menunggu sampai dengan selesainya penghitungan berjenjang, rekapitulasi berjenjang. Itu kan aturan di undang-undang. Sekarang selisihnya tipis sekali. Kalau menurut kami sih memang pasti 2 putaran. Pasti Ya, 2 kami putaran. yakin 2 putaran. Ya, karena kami punya saksi sangat kuat yang disediakan Demokrat dengan PKS ya, dua-duanya mengkonfirmasi ya saksi-saksi tersebut. Kami juga mengirimkan saksi luar ya, terutama Jakarta Timur, akurat ya menurut kami selama ini, confirm 2 putaran ya. Namun kita mengajak teman-teman, udahlah nggak perlu bersengketa soal ini, tunggu saja, nggak perlu bertengkar soal ini. Betul. Tunggu saja rekapitulasi berjenjang. Ya. Pak Ridwan Kamil sudah bekerja maksimal, kami juga kerja. Saya turun di 70 titik. Ya. Jelang hari H, survei saya awal November, Pramono 43%, Ridwan Kamil 39%, sudah menyalip. Tetapi untuk dapat 50% masih agak perlu, ini kan perlu kerja Tambahan keras. 10% itu dari mana? Nah, saya menduga, karena saya nggak punya survei lagi setelah Iya. itu, Anies nih. Tapi kan Ini Anies faktor sudah Anies. dihitung sama Jadi Faktor Anies kan Anies. melakukan hal yang serupa dilakukan oleh Pak Jokowi di Jawa Tengah. Pak Anies pun. Tapi konteksnya sekarang untuk membantu Pramono Anung ya. Dan bukan hanya dalam bentuk deklarasi, dia meminta timnya kan untuk kampanye full tim membantu Pramono, termasuk ikut rapat akpel akbar pakai baret gitu ya. Betul, baret. Jadi Oranye. efeknya dugaan saya besar. Baret apa itu, Memang teman-teman? tidak terpotret karena saya nggak punya survei terakhir menjelang pemilu, tetapi ada penambahan dan itu terlihat dari pemilih Muslim Pramono yang naik kencang. Karena segmen pemilih Anies adalah pemilih Muslim. Nah, dari mana saya mendapatkan informasi itu? Dari exit poll saya. Iya, iya. Kan kita punya exit poll. Yang kedua, dari pemilih PKS, pemilih PKB, pemilih Nasdem. Itu yang memilih Pramono Rano Karno di atas 50%. Terutama Nasdem dan PKB. Kalau PKS split ya di bawah 50%. Nah, apa yang menarik? Yang menarik adalah 3 partai ini itu kan pendukung Anies waktu Pilpres, ya. Dan di Jakarta pemenangnya adalah PKS. PKS punya calon wakil gubernur namanya Suswono. Jadi ketika mesin partainya itu ngadat, ya, yang mendukung Ridwan Kamil, sementara penumpangnya ikut Pramono Rano Karno, ya tinggal menunggu waktu. Dan itu menurut saya nggak bisa dipisahkan dari faktor Anies. Meskipun ini agak ramai di media sosial. Saya kan ngomong, saya ini Zel, saya itu orang yang lihat data aja. Saya nggak mau pakai perasaan, saya nggak mau baper.
gitu ya. Jadi dari dulu misalnya saya ikut tanda tangan petisi anti dinasti, tapi ketika data mengatakan Gibran ternyata punya efek positif buat Prabowo, ya saya akan bilang meskipun itu nggak sesuai dengan preferensi saya, tapi Data yang kita mengatakan, sebagai ya. saintis diajarkan oleh guru saya, data adalah data, opini itu gratisan. Itu dia sahabat-sahabat, saya kira cukup jelas apa yang menjadi tayangan yang saya tayangkan pada konten kali ini. Seharusnya atas peristiwa yang dialami oleh Partai Banteng itu seharusnya lebih berbenah diri untuk mempersiapkan pertarungan di 2029 mendatang. Berhentilah melakukan adu domba, berhentilah menyebarkan fitnah, dan berhentilah membuat gaduh di negara kesatuan Republik Indonesia. Janganlah mencoba membenturkan antara pihak kepolisian dengan masyarakat Indonesia, karena hari ini masyarakat sudah cerdas dan masyarakat lebih bisa bersimpati ketika misalnya kita bisa dengan lapang menerima setiap proses yang terjadi dalam kegiatan pemilu kada serentak tahun 2024 ini. Dan di video akhir jelas mengatakan bahwa angka 10% yang didapatkan kemudian oleh pasangan Pramono Rano itu atas dukungan Abah Anies Baswedan. Meskipun pada dasarnya bergabungnya Abah Anies Baswedan dan Ahok dalam tim pemenangan Pramono Rano itu tidak dianggap oleh Rano Karno, dan bahkan dengan jumawanya, dengan sombongnya Rano Karno mengatakan bahwa ini keinginan rakyat, ini Anies dan Ahok ini tidak memiliki kontribusi terkait perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Pramono Rano, dan bahkan Rano Karno mengatakan bahwa mau 2 putaran, mau 3 putaran, dia bisa meyakinkan bahwa pasangan Pramono Rano akan keluar sebagai pemenang. Jadi saya harap jangan jumawa dulu, karena belum tentu ketika misalnya KPU mengeluarkan hasil rekapitulasi berjenjang, Anda dinyatakan sebagai pemenang. Mungkin saja di Pilgub DKI Jakarta akan terjadi 2 putaran. Jadi demikian, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.